Jancok enak banget bangsat. Balik lagi bareng saya Ahmed Esario di ya namanya juga usaha. Aku baru pertama kali sih, jadi ya nggak pertama kali banget, cuman baru kali ini dengerin lagu mahal bangsat. Ini tuh saya tuh lihat nggak? Close up. Ini tuh headphone, tapi bentuknya aneh-aneh. Kabelnya juga tebel cuy. Terus ada baru pertama kali lihat kan? Cupu cuk. Podo ambek aku. Apa iki saja nih? Kali ini kita kedatangan tamu yang punya bisnis cukup unik lagi. Dia rupanya berbisnis di ranah audio. Cuman nggak jualan speaker, dia jual yang namanya in-ear monitor. Ngerti nggak lu anjing? In-ear monitor, headset. Tapi untuk profesional. Langsung aja selamat datang kepada Bapak Alfon dari Avara. Halo. Tepuk tangan. Halo semua. Ya. Pak Alfon, ini tuh saya tuh rupanya Yes, udik saya ini rupanya. Terhadap barang-barang kayak gini tuh lumayan stranger thing buat saya. Nah, ya, Mas. iya ini kan, dan saya ngelihat, saya tuh kalau beli headphone in-ear itu paling mahal itu dulu ya, paling mahal itu AirPod 3,5 juta itu aja belinya nyicil saya waktu itu. Terus sekarang pakai TWS punyanya Nothing, sempat pakai Nothing. Tapi pas saya pakai ini, Allahu Akbar walillahilham. Aneh Mas, keluar semua ya Mas. Wow, Cuk. Selama ini yang saya dengarkan apa bangsat? Rupanya musisi itu lagunya harus didengerin sama barang-barang kayak gini harusnya sih. Terdengar Mas, suara-suara ilahi biasanya. Masuk nggak? Suara ilahi. Kalau kalian memang orang yang suka musik katanya, ya, yang pencinta musik, kamu harus punya nih. Nah, sebelum ke sana mungkin Pak Alfon bisa cerita dulu. Ini apa sih biasanya? Barang ini apa sebenarnya? Kalau kita tuh bikin namanya custom in-ear monitor Mas. Jadi custom in-ear monitor tuh bahasa gampangnya tuh headset kali ya, earphone kali ya gitu. Earphone. Tapi bedanya adalah kalau custom in-ear monitor itu kita punya target market sebenarnya buat musisi. Jadi kalau musisi itu Mas di panggung itu kan kalau kita lihat di musisi luar negeri itu tiap kali mereka manggung mereka diwajibkan pakai namanya earphone. Tujuannya semestinya Usah luar negeri yang sering kayak gini. Buka tutup siapa? Ya, Sebut ya. siapa? Ariel Peter Pan. Jadi sebenarnya Mas, kalau sejarahnya Segini copot lagi, Nah, iya pakai tuh. lagi. Betul Mas. Tapi sebenarnya kemarin, aku potong, katanya mereka melakukan ini untuk melakukan sinkronisasi nada. Ya, jadi gini Mas, kalau sejarahnya itu kalau kita ngomong musisi Seneng luar negeri, sejarah ya. Di luar negeri itu kalau manggung, namanya manggung itu kan on stage gitu ya Mas. Itu musisi diwajibkan untuk pakai namanya hearing protection, melindungi pendengaran musisinya. Caranya gimana ya menggunakan custom in monitor itu? Karena kan gini, kalau kita bicara masalah musisi yang manggung setiap hari misalnya seminggu bisa 3-4 kali gitu kan. Ya. Di posisi panggungnya sangat rame, ribut gitu. Itu suara bisiknya Mas, itu hampir sama kayak kita dengerin suara mesin pesawat. Oh iya? Nah, ya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya musisi itu manggung 4-5 kali seminggu, tiap hari, tiap malam 2 jam, terus dia itu mendengarkan suara bisiknya kayak suara mesin pesawat setiap 2 jam tadi itu. Dalam setahun tuh kebanyakan bisa mengalami kehilangan pendengaran atau budek Mas, paling gampang budek itu ya. Itu bisa sampai 50-60% lebih budek Mas. Tapi sebenarnya berarti kebutuhannya in-ear monitor ini adalah untuk melindungi pendengarannya si musisi. Jadi secara sejarah pertama kalinya ada in monitor itu untuk melindungi pendengaran musisinya. Karena kalau di panggung kan biasanya monitor kan berada di depan. Betul. Iya kan? Nah kemarin sempat bara suara itu konser tanpa monitor. Ya. Tahu kan kemarin ya? Betul Mas. Jadi kalau sekarang ini kan namanya monitor panggung di bawah itu kan udah jarang dipakai Mas. Kenapa? Karena pada saat dipakai di syuting ya, di syuting di panggung. Sudah jarang rupanya. Saya manggung terakhir 2008 Mas. Lah ya itu Mas. Kelihatannya tuh kurang cakep gitu di atas panggung. Jadi semua pakai in monitor. Jadi selain untuk melindungi pendengaran musisinya, yang kedua fungsinya adalah memudahkan musisinya untuk bisa mendengar suara instrumennya dengan jelas. Tapi di volume yang aman. Begitu Mas. Oh, karena kadang mungkin
gitarnya fales, Betul. suaranya meleset, Temponya kurang pas. Gitu. temponya kurang pas. Akhirnya mereka membutuhkan ini. Ya, jadi sebenarnya begitu Mas. Nah, kembali lagi buat Indonesia, Pak market Indonesia, waktu pertama kali kita itu ngebikin in monitor, waktu itu belum ada Mas yang dibikin di Indonesia. Jadi semua in monitor itu pasti bikin luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa gitu ya. Dan semua in monitor itu yang pasti harganya mahal, nggak mungkin murah gitu ya. Betul. Mahal, terus bikinnya lama, terus bikin luar negeri yang mana kalau misalnya kirim-kirim bolak-balik itu ya biasa Mas, Indonesia kan bea cukai dan sebagainya lumayan mahal gitu jadinya ya. Lumayan bodoh dah. Sorry. Sorry bea cukai, saya tahu Anda bodoh tapi ya udahlah ya. Terus. Akhirnya, terus saya mikir nih, lah Indonesia zaman dulu kita bikin candi aja pakai tangan, masa kita nggak bisa bikin pakai tangan juga gitu kan? Dulu aja buat candi pakai tangan. Masa dinasti sekarang buat korupsi tidak mau ketahuan? Ya wis lanjut. Oke. Nah, jadi akhirnya bikinlah Mas kita in monitor itu. Tetapi sebenarnya gini, ngebikin sebuah produk itu jauh lebih mudah daripada meyakinkan orang Indonesia sendiri untuk mau beli dan pakai barang Indonesia. Karena image-nya, kalau in-ear yang bagus ya emang dari luar kan. Betul Mas, dan kita bilang itu orang Indonesia itu percaya nggak percaya itu sangat-sangat bermerek sekali. Dalam artian begitu kita Branded bilang oriented. betul, begitu kita bilang barang ini barang asli Indonesia, yang terjadi adalah wah bagus lah ini, jangan-jangan habis dipakai. Apa sih kalau brand luar itu Mas yang paling terkenal Mas? Kalau di luar negeri yang paling banyak dipakai itu mereknya kayak Ultimate Ears, terus Jerry Harvey Audio, 64 Audio begitu. Yang sebenarnya itu brand-brand profesional untuk para musisi. Betul sekali. Jadi kalau sejarahnya itu memang mereka memang bikin pertama kali buat musisi dan sampai sekarang pun masih buat musisi Mas begitu. Apa perbedaannya antara in-ear 1 sama in-ear 2? Apakah memang harus tergantung dari si musisinya mau apa atau? Nah, kalau kita ngomong sebagai perangkat untuk monitoring di panggung Mas, otomatis kita tuh punya namanya itu apa ya? Bumbu suaranya itu nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi misalnya kalau kita makan makanan itu makanan sehat, artinya nggak boleh terlalu banyak micin di situ ya. Jadi warna suara yang dihasilkan oleh in monitor buat di panggung itu, dia itu punya warna suara yang cukup netral. Jadi suara gitar ya keluarnya gitar gitu ya. Bukan suara bass drum ya keluarnya bass drum gitu Mas. Nggak terlalu nyampur gitu ya maksudnya? Iya, jadi nggak terlalu nggak terlalu banyak. Oh berarti yang dipakai oleh in-ear, sorry. In-ear monitor yang dipakai musisi itu berapa alat? Semuanya keluar juga kan? Tergantung Mas, ada juga misalnya vokalis gitu ya. Vokalis mereka bisa lebih suka untuk mendengarkan suara tempo drum. Ada juga vokalis yang lebih suka mendengarkan suara tempo dari piano. Dan ini tergantung. Oh jadi dia di kupingnya cuma pianonya doang? Piano dan biasanya suara vokalnya dia sendiri biasanya. Oh baru tahu juga nih aku. Nah ini tergantung musisinya. Jadi tiap musisi punya apa ya? Punya patokan yang berbeda-beda begitu. Bisa jadi yang didengarkan oleh Ariel Peter Pan di sini suara Luna Maya kan? Bisa jadi. Sama Cutari, sama tahu. Tadi teringat tadi malam. Bisa jadi Mas. Oke, nah ini kan peralatan yang sebenarnya aku ngelihat harganya ini bangsat mahal-mahal kalau yang dari luar ya. Betul Mas. Jadi kalau dari luar tuh mahal. Terus kalau zaman dulu tuh paling murah di $500 ya. Berarti kalau dirupiahkan mungkin sekitar ya 7,5 juta. Ya 7,5 sampai 10 juta. Itu dulu. Murah. Dulu, sekarang lebih mahal lagi. Kursnya kan beda Mas. Betul. Nah, maksudnya gini, aku tuh mengenal in-ear monitor malah yang cupu-cupu. Mungkin aku paling mahal pernah beli Moondrop kayaknya. Ya, nah. Tapi kan ya itu tetap buat amatir kan? Kembali lagi itu kalau kita bilang memang berbeda market Mas. Karena kalau di kalangan buat amatir kan? Iya betul. Jadi untuk penikmat musik biasanya kalau kita pakai in-ear monitor buat musisi itu biasanya kurang suka karena suaranya kurang berbumbu. Jadi kayak kita kurang berbumbu. Kayak kita makan Mas, makan tuh kayak kurang micin gitu suaranya. Kurang lebih begitu gambarannya. Nah, kalau buat musisi mereka suka yang nggak berbumbu karena kan pengen apa ya? Pengen dengerin suara instrumennya tanpa banyak tambahan macam-macam begitu. Berarti ini lebih clear lah berarti. Lebih clear. Contoh misalnya Mas, suara bass drum. Kalau suara bass drum yang asli, dia itu nggak mungkin terlalu boom dalam gitu kan nggak mungkin gitu ya. Benar. Ini kan bass drum itu ya harus sama kayak suara bass drum yang di panggung, suaranya ya jedek gitu aja. Yeah. Nah, itu maksudnya Mas. Oke. Kalau sebelum ke sana, kalau misalkan marketnya hanya musisi kan sebenarnya nggak terlalu banyak musisi juga yang nggak terlalu banyak kan musisi dibanding penduduk Indonesia gitu misalkan. Betul sekali Mas. Nah, yang jadi question mark aku, seorang musisi itu bisa punya sampai berapa in-ear? Nah, ini menariknya Mas. Ini fakta yang menarik adalah kalau kita ngomong musisi di Indonesia, memang yang musisi terkenal memang nggak banyak. Setuju betul.
Tapi musisi yang wannabe, yang di bawahnya itu Mas, yang main di kafe-kafe, yang main Musisi wannabe bangsat ya lagi. itu banyak banget Mas. Jadi dalam artian begini, kalau kita bilang dunia musisi di Indonesia ya, kita ngomong marketnya Malaysia, ditambah Singapura, ditambah Thailand, ditambah Filipina, ditambah Brunei, ditambah Vietnam, dibandingkan Indonesia sendiri, Indonesia itu jauh lebih besar Mas. Dan lucunya begini, musisi Malaysia itu kepengen banget berhasil musiknya diterima di Indonesia, sehingga mereka itu melihat kiblatnya Indonesia. Di Indonesia barang apa yang laku mereka beli, sama barang yang di sana di Malaysia dipakai. Jadi kalau kita bilang marketnya kecil, saya setuju marketnya nggak terlalu gede, betul. Niche ya tapi. Niche, betul. Tapi potensi marketnya gede banget Mas, karena Indonesia itu ini ya, masyarakat itu penikmat musik sekali. Dan Aku tidak melihat, tadi tuh yang kesalahan yang aku lakukan adalah, yang aku lihat adalah memang musisi mainstream yang ada di Betul TV sekali. atau Spotify. Tapi ini juga bisa buat pakai para musisi yang manggung di kafe ya. nggak cuma di kafe Mas, musisi yang cuma hidupin dari TikTok, dari YouTube Live itu banyak banget. Dan mereka yang pakai barang kita banyak terus terang. YouTube. Iya, YouTube Live, TikTok. terus TikTok, mereka juga pakai. Oh iya. Iya, jadi maksudnya itu apa ya? Marketnya memang kalau kita mau mainstream yang di atas itu kesannya memang nggak banyak, tapi sebenarnya layer bawahnya yang begini itu banyak banget Mas di Indonesia. Ya berarti ada secondary market ya ngomongnya. Betul sekali. Oke, balik ke Avara sendiri. Avara ini kenapa kok Pak Alfon kok tiba-tiba emang dulu musisi? Saya terus terang nggak main musik sih Mas, cuman saya hobi dengerin musik terus terang. Emang banyak yang kayak gitu sih dari kemarin datang ke sini. Itu Palarungki kemarin kan bisnisnya solar, bisnisnya solar panel. Ditanya kuliah mana? Oh nggak kuliah gini-gini. Hah? Saya kok aneh kan gitu. Terus sebelumnya ada yang dia usahanya kontraktor. Terus aku tanya, basicnya apa? Gitaris? Hah? Caco gak nyambung. Emang banyak yang gak nyambung ini. Banyak. Gimana Pak Alfon kok bisa tiba-tiba masuk ke industri audio dan ini Ya. niche banget loh ini. Betul. Jadi In era ini. kalau dari zaman dulu, karena memang hobi dengerin musik, otomatis musik itu kan luas ya Mas. Kita bilang audio juga luas ya. Mau bikin speaker komputer, mau bikin speaker di mobil, speaker di rumah dan sebagainya gitu. Banyak lah. Banyak lah. Jadi intinya tuh kenapa kok earphone dan headphone? Karena menurut saya earphone dan headphone itu yang paling terjangkau. Paling terjangkau dan paling gampang untuk penetrasi market gitu ya. Dan faktanya sekarang gini, lucunya gini. Di Indonesia, semua orang di Indonesia kalau kita tanya punya headset nggak? Pasti punya, betul. Sekali. Nah. Jadi kenapa kok Walaupun akhirnya yang- memutuskan di bidang ini? Karena saya rasa gini, kalau semua orang di Indonesia punya headset, pasti punya gitu kan. Tinggal gimana caranya kita bisa mengkonvert orang-orang yang sudah pakai headset biasa ini, akhirnya mau pakai yang lebih bagusan dikit, itu maksudnya. Itu aja sih Mas motivasinya. Benar, tapi masih belum menjawab. Ya. Kenapa? Maksudnya dalam arti itu kan motivasi yang Bapak sering ngomongkan di tempat lain dong. Ya, maksudnya pertama kali ini mulai kapan sih? Kita mulai produksi di 2017. 2017, berarti sekarang udah 7 tahun, tahun ke-7. It's not easy way untuk seorang pengusaha melewati tahun ke-4 dan ke-5 menurut saya. Setuju? Betul. Dan udah tahun ke-7, at least sudah ada customer yang retentionnya bagus, sistemnya udah jalan, produk developmentnya juga terus-terusan jalan. Tapi di awal memulainya, apa yang Anda lakukan hingga akhirnya, kayaknya gue harus buat ini deh. Karena saya gini Mas, waktu di awal itu saya ngerasa otomatis kan kalau sebagai pengusaha itu kan kembali lagi temukan kenapanya dulu ya, kenapa Katanya, ya, betul. katanya gitu ya. Kalau di saya adalah kenapa di bidang ini, ya karena saya ngerasa yang pertama nggak ada yang bikin di Indo. Terus yang kedua, karena saya hobi dengerin musik, saya juga hobi waktu itu apa ya, beli earphone macam-macam gitu Iya ya. lagi, sama lagi. Nah, terus kemudian saya ngerasa lah, ini kan sebenarnya marketnya ada di Indonesia, tapi kenapa kok nggak ada yang ngerjain atau belum ada yang memulai industri ini gitu ya. Tapi ya memang waktu di awal itu pertama kali trial itu bukan di 2017 Mas, di 2014 ya trial pertama kali itu. Jadi trialnya pakai tangan macam-macam, cobain apa ya, beli speaker dalamnya macam-macam gitu. Dan itu coba semua ilmunya Mas itu dari YouTube semua. Hebat. Karena kan nggak ada sekolahnya kan, jadi lihat dari YouTube, dicoba, oh kurang bagus, coba lagi sampai akhirnya di 2017 setelah 3 tahun nyoba macam-macam itu baru berani terima order pertama kali itu Mas. Siapa yang pertama kali order? Waktu itu kan kita ini Mas lumayan aktif di komunitas penggemar portable audio. Jadi dulu tuh ada cerita lucu, aku tuh punya temen, dia tuh punya toko audio headset di daerah Pakuan Mall. Daerah Pakuan situ lah.
Datang lah kan sok-sokan. Waktu itu kuliah ingat banget. Datang ke sana, nyobain earphone satu. Mas mau beli earphone yang mana? Dia bilang gitu. Masih lihat-lihat mas, nggak apa-apa, budgetnya berapa? Dia bilang. Kayaknya cuma 150-200 ribu, bilang gitu. Coba mas dengerin yang ini. Oh enak ini mas, gini. Ini berapa? Itu harganya 120 dia bilang. Ntar dulu mas, cobain yang ini. Ini harganya memang 300 ribu, tapi lebih berbeda. Oh iya, tak coba. Cacok lo enak yo. Yo, oke. Tak taruh. Kayaknya ini aja deh mas. Lo budgetnya mas berapa? Ya bisa diatur sih. Nah daripada yang ini mas, ini ada lagi. Ya. Cacok, coba mana cok? Nah ini tuh lumayan mahal tapi coba dengar dulu ya mas, harganya 600 berapa gitu. Bangsat, lu enak mana kan? Opo tak jupuk singi kita budgetnya lumayan larang ya. Tak dekek. Saya mas tak pikir-pikir sih. Sebelum mikir-mikir mas, coba yang ini mas. Ini tuh tengah-tengah, tapi harganya juga affordable. Berapa ini? 1,2. Bangsat kan naik lagi kan? Iya, naik lagi. Ngobain lagi. Cacuk, suara ikine isok nang kene. Apa ngomongnya V-shape ya? Iya, ya bisa. Bisa V-shape gitu. Kok enak banget gini. Tahu nggak terakhir apa? Gua ngeluarin 1,8 cuy terakhir. Dalam hatiku, marketing anjing, sales bangsat. Kenapa aku jadi beli 1,8 juta buat headset gitu? Ingat banget itu aku beli itu. Itu kayaknya mas ketemu sama Dimas ya? Iya benar. Iya. Nah kebetulan saya juga yang punya toko itu mas. Oh bangsa. Rupanya toko itu yang punya dia. Betul. Tapi saya jarang keluar mas. Saya jarang keluar memang. Tapi itu saya juga yang bikin waktu itu. Oh. Jadi ininya itu. Dimas itu temanku SMA. Loh, Dimas dulu teman kerja saya juga mas di situ. Oh. Tapi sekarang udah jadi itu mas, udah jadi konglomerat dia sekarang. Ya istrinya. Iya memang. Nikah sama konglomerat. Cakep itu. Iya bener. Itu salah satu inspirasi hidup buat kita semua itu. Jadi kalau Anda mau kaya, kerja keras benar, ya pasti. Ngepet pasti. Kerja cerdas iya. Tapi jalan shortcutnya nikahin anak konglomerat yang bapaknya udah mau mati. Bangsa tiba-tiba jadi orang melerat deh. Nah anyway mas, jadi karena tadi itu apa? Punya akhir punya tokonya ya? Punya berjualan macam-macam earphone, kemudian beli macam-macam earphone, terus saya mikirnya ya kenapa kok kita nggak bikin sendiri gitu kan? Dalam artian market udah ada gitu, orang kita juga pasti nggak kalah sama orang luar gitu kan? Dan yang pasti kita punya benefit banyak di Indonesia gitu kan? Dalam artian running cost lebih murah dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya ya coba-coba dulu, baru pertama kali produksi 2017 tuh mas. Gitu. Akhirnya ngomongnya ini sebagai pleasure kan sebenarnya. Ini reward untuk diri sendiri. Karena menurut saya gini, kalau kita cuma jual barangnya orang lain, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, ya lama-lama nggak asik ya mas. Maksudnya gitu aja gitu maksudnya. Yeah. Tapi kalau kita udah bisa ngebikin sesuatu yang sesuatu yang dari nol kita bikin sendiri, itu itu menurut saya sesuatu yang asik lah istilahnya. Karena kan nggak ada batasannya. Aku suka sebenarnya kata-kata passion. Passion itu banyak orang bilang hal yang kita perjuangkan, yang aku suka, passion hobi. Yeah. Tapi sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa passion itu berasal dari kata Latin yang berarti menderita. Serius, ini sejarahnya gitu. Jadi passion itu berasal dari kata Latin yang artinya menderita. Maksudnya apa? Pada saat kamu memperjuangkan sesuatu sampai menderita, dan kamu masih berada di sana, that's your passion. Oh, oke. Intinya itu sebenarnya itu. Nah, Mas Alfon ini kan karena suka dengar, ini passionnya akhirnya di sini, mengulik segala macam, menderita untuk mencari itu kan akhirnya. Yes. Tapi tadi belum terjawab, yang beli pertama kali earphone untuk customer siapa? Yang jadi percobaan. Kalau di dunia musisi mas, pertama kali, memang kan dari awal kan pengennya tuh masuk ke market musisi kan. Betul. Jadi waktu pertama kali kita start itu, saya tuh sempat DM ke Instagramnya artis. Jadi kembali lagi, ini kan promosi namanya mas. Betul. Promosi tapi nggak punya banyak biaya promosi, akhirnya DM aja gitu kan. Intinya kita pengen menawarkan, kita punya produk custom earphone, boleh nggak kalau kita buatin secara gratis dan kalau cocok boleh dibantu promosi dan sebagainya gitu mas. Nah, dari waktu itu kita sempat DM ke hampir mungkin hampir 200 artis kali. 200 artis ngomong lebih ya 200 plus lah. Yang balas? Tapi nggak ada yang balas mas. Ya, soalnya masuk request. Kecuali karena masuknya request. Kecuali satu orang. Oh iya, satu orang. Satu orang ini namanya Mas Arman Maulana. Oh iya? Ya, okay. Jadi waktu itu akhirnya saya dibales,
saya tawarin dong, Mas Arman boleh nggak kalau saya buatin custom earphone-nya for free gitu ya. Nanti kalau cocok ya tolong dibantu promosi lah gitu istilahnya. Terus dia bilang, kalau gratis maka kamu harus bayar endorsement fee ke manajemen saya. Oh ya, berapa Mas? 30 juta sekali posting gitu. Waduh, kok mahal gitu kan. Saya bilang, waduh saya nggak mau Mas kalau segitu. Nah akhirnya si Mas Arman baik juga, dia bilang gini, udah gini aja deh. Saya beli aja produk yang kamu jual dengan harga yang kamu mau. Kalau saya suka, nanti saya bantu kenalin ke teman-teman yang lain. Tapi kalau saya nggak suka, ya udah ya gitu. Oke, ya udah. Akhirnya Fair enough lah ya. fair enough ya. Akhirnya dibuatin lah custom earphone, terus dia bayar gitu kan. Ternyata untungnya Berapa harganya waktu itu? waktu itu dia beli yang AV3 4250 Mas. Oke. Nah untungnya waktu itu dia suka, dan dari situ mulai berjalan, dikenalin lah ke banyak teman-teman musisi yang lain. Dari situ dikenalin ke si Slang, dikenalin ke Tulus, ke Raisa gitu. Jadi dari situ mulai jalan pelan-pelan. Tapi ya grogi Mas awalnya kan, maksudnya Pastilah. kan, ini produk pertama gitu kan. Kalau kemudian tiba-tiba Ini fail ada gak ya, yang gitu ya? salah atau gimana kan, kita juga khawatir ya. Masalahnya kan nggak pengen udah bikin. Itu berarti datang ke tempatnya Mas Arman terus diukur Iya, kupingnya. betul sekali. Kita ketemu di tempatnya. Pede banget ya Anda ya pada saat itu ya. Ya gimana Mas kalau Iya, nggak gitu. mau gitu. Iya, benar. Akhirnya ya dibikin, udah khawatir kan, wah jangan-jangan ntar ada yang salah atau kemudian kupingnya bermasalah kan, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti terjadi, berjalan lancar, dikenalin ke teman-teman yang artis, dan berjalan sampai sekarang. Itu ya benar-benar. Kalau gitu Mas Arman Maulana ini, waduh kayak si paling kenal saya sama Arman Maulana. Udah beli berapa biji? Arman Maulana kebetulan dia punya 3 set sekarang. Punya 3 set. Iya. Durable-nya berapa lama sih? Yang unit yang pertama dia beli tahun 2017 tuh sampai sekarang masih dipakai Mas. Oh berarti durable-nya? Iya, masih selama pemakaian normal, selama nggak ketarik paksa, jatuh ke air, ke banting, aman. Kalau gitu kalian harus menyiapkan CDO, Chief Destroyer Officer yang tujuannya ngerusakin Tapi banyak earphone-nya Mas, mereka. banyak sekali musisi-musisi yang pakainya kasar juga banyak terus terang. Tapi ya kembali lagi, selama itu barangnya masih ada, nggak hilang dalam kondisi apapun, kita Bisa masih di-service, repair, betul. bisa di-repair. Ini berarti bahannya resin ya? Resin Mas, tepatnya medical grade UV resin. Karena kalau misalnya nggak medical grade, dimasukin ke telinga, ntar Bisa alergi, bisa apa segala macam. merah-merah. Oke, ini cukup. Pembuatannya berapa lama sih? Kalau produksi kita itu antara 3 hari kerja sampai 4 hari kerja. Oh ya nggak terlalu lama ya? Biasanya yang lama tuh malah nunggu desainnya Mas, karena kan kalau pilih warna lah, pilih logonya gitu kan. Justru Karena kalau- sangat subjektif banget. Betul sekali. Setiap orang tuh punya referensi. yang susah kalau masing-masing. cewek-cewek Mas. Contohnya gini misalnya, Mas saya pengen warna pink dong. Oh ya udah boleh. Nah, setelah jadi Mas dibikin preview gitu kan. Pinknya nggak ini mas. Terus bilang gini, pinknya kok kurang ini ya, kurang soft ya. Oke kita bikin soft gitu kan. Habis dibikin soft, Mas pinknya kok nggak nyala ya. Gimana coba Mas? Pusing kan? Kasih lampu gitu. Saya punya ide pas Anda pakai, kasih di sini bohlam biar nyala. Oke, menarik, ini hal yang Tapi bagusnya gini Mas, apa ya? Karena pendekatan kita itu sangat personal, artinya one on one banget. Tiap kali mereka beli pasti kan ngobrol sama kita dan ada sesi curhat dan sebagainya kan. Itu yang bikin kita tuh punya namanya customer retention yang sangat baik. Karena mereka ngerasakan bahwa kita itu satu persatu banget, personal sekali servisnya. Dan itu memang salah satu yang sampai sekarang pengen saya pertahankan karena itu salah satu benefitnya kita di bidang ini begitu. Oke, tapi itu kan ada, kita ngomongnya industri services, yes. tapi di satu sisi juga ngomongin bisnis kan. Betul sekali. Satu orang beli 3 nih, udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Yes. Secara retention rate berarti 2 tahun sekali dia berpikir Ya, untuk. 2-3 Nah, tahun lah. apa sih strateginya Avara untuk membuat salesnya malah semakin bisa meningkat drastis nih? Kalau kita bilang itu ini Mas, strategi yang paling efektif buat kita adalah namanya itu getol ular. Jadi banyak sekali yang saya alamin itu orang-orang yang beli di tempat kita itu sebenarnya bukan dari kelas musisi, tapi hanya orang-orang yang aku ngefans dong sama si Ariel, boleh nggak aku beli barang yang sama kayak dipakai sama si Ariel? Saya minta desainnya sama persis gitu Mas. Kolaborasi nggak sama artisnya tersebut? Kita nggak pernah menawarkan kolaborasi Mas, karena memang kan lumayan susah ya Mas untuk masalah kolaborasi itu, karena kan lebih banyak resiko di artisnya daripada kita terus terang. Setuju. Cuman kan Jadi, banyak artis yang kadang juga pengen bisnis sambilan gitu kan. Betul, tapi selama ini kita nggak pernah menawarkan semacam kolaborasi. Belum pernah. Belum. Tapi intinya itu banyak sekali customer base kita yang baru itu orang-orang yang bukan musisi, tapi mereka membeli barang karena mereka tahu bahwa ini dipakai sama si Raisa nih, gue pengen punya barang yang sama kayak punya Raisa gitu. Jadi brand image-nya di situ Mas kurang lebih. Tapi ada peluang di sana juga sebenarnya. Sebenarnya belum iya, kepikiran tapi kita masih belum memikirkan untuk sampai di sana terus terang. Oke.
Cukup menarik untuk infonya ini. Nah, sebelum kita akhirnya break nanti habis ini, habis ini kita akan ada iklan. Berapa sih kapasitas produksi sekarang per bulan? Kalau kita sebulan tuh kita bisa bikin antara 70 sampai 100 pair. Sorry, berapa? 70 sampai 100 pair setiap bulannya. Bangsat, banyak banget! 70 sampai 100 pair? Yes. Berarti kan ada 70 sampai 100 pair orang yang custom? Setiap bulan, iya. Segitu mas, kurang lebih. Ada yang general nggak? Yang general ada juga, maksudnya dalam artian mereka pengennya desain yang biasa gitu ya, nggak pakai logo, banyak juga mas. Pokoknya mereka cuma kepingin beli barang dengan brand yang sama yang dipakai oleh artis kesukaannya mereka. Itu banyak juga seperti mas. Jadi sebenarnya itu kembali lagi goalnya kita memang musisi yang di layar atas ini gitu kan. Yang mana sekarang ini udah banyak banget yang pakai di layar atas gitu kan. Tapi kan sebenarnya market sebenarnya itu di layar bawahnya mas, di yang bawah dan bawah ini yang goalnya kita di situ aslinya. Kita akan ngobrol mengenai itu offline aja karena peluangnya agak menjadi lumayan gede nih.